Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, Yeremia 29 ayat 11 merupakan ayat yang menguatkan, menghibur, terutama di masa-masa yang sulit. Banyak orang yang tidak mengetahui konteks asli ayat ini atau latar belakang dari ayat ini. Ayat ini bukan diberikan pada saat kondisi nyaman, melainkan saat bangsa Israel sedang di dalam masa pembuangan. Mereka sedang kehilangan harapan, kehilangan identitas, dan kehilangan jati diri serta masa depan. Namun di tengah situasi yang kelam dan berat, Tuhan berbicara melalui Nabi Yeremia menguatkan mereka dan menyatakan, "Aku tahu rancanganku atas kamu." Jika kita bisa melihat latar belakang Yeremia 29 pada ayat ini, Yeremia mengirimkan surat kepada orang Yehuda yang sedang dibuang ke Babel. Sebagian dari mereka berharap pembuangan ini akan segera berakhir. Namun Tuhan menyampaikan bahwa mereka akan tinggal di sana lebih lama lagi. Dalam masa itu mereka harus membangun rumah. Mereka harus bekerja dan berdoa bagi kesejahteraan kota tempat mereka tinggal. Dan Tuhan menegaskan melalui suara Yeremia bahwa meskipun mereka harus mengalami hal yang membuat mereka menderita, tidak menyenangkan, namun Allah, Dia tetap memegang kendali atas masa depan mereka. Saudara-saudari, kita diingatkan oleh Yeremia, janji Allah adalah janji yang teguh dan indah. Yeremia 29 ayat 11 mengingatkan kita bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Tahu, memiliki rencana. Ia menuntun kita bukan di dalam kebingungan atau kebutaan, tetapi Ia menuntun kita di dalam kepastian hidup. Maka Ia mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Ini memperlihatkan bahwa Tuhan benar-benar mengetahui, Maha Tahu dan Maha Kuasa. Ia tahu tentang hidup kita. Ia berkuasa saat kita menghadapi pergumulan. Ia tahu apa yang sedang kita kerjakan. Bahkan saat kita mengalami hal yang tidak kita mengerti, hal yang berat, Dia tetap memiliki rancangan yang indah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, kita sering merasa putus asa di dalam kehidupan kita yang kita jalani saat ini. Ketika pun itu terjadi, ketika hidup tidak berjalan seperti yang kita rencanakan, tetapi Tuhan berkata, seperti Yeremia menyampaikan kepada bangsa Israel, Ia juga menyampaikan kepada kita. Ia tahu rencana Allah. Aku tahu rencanaku, dan ingin menguatkan kita. Percayalah bahwa walau situasi tampak gelap, Tuhan tidak pernah kehilangan arah atas hidup kita. Saudara-saudari, rencana Allah, rencananya adalah rencana damai sejahtera. Di dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin kita berpikir bahwa ada malapetaka, hal-hal yang tidak menyenangkan. Namun ingatlah bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kata damai sejahtera di sini berasal dari kata Ibrani shalom, yang berarti keselamatan, kelimpahan, kekuatan, keutuhan, dan berkat. Tuhan tidak merencanakan hal yang buruk atas hidup kita. Meskipun kita boleh menghadapi penderitaan, itu bukan akhir dari cerita dan perjalanan kehidupan kita di dalam Allah. Tuhan tidak sedang menutup mata akan penderitaan kita. Ia tetap membentuk, memproses, mengubah, memurnikan hidup kita untuk sesuatu yang lebih besar di dalam rancangan dan rencananya. Kiranya kita di dalam iman yang penuh percaya pada rencana baik Allah, walaupun
di dalam perjalanan kehidupan kita terasa tidak menyenangkan. Saudara-saudari, kita juga diingatkan akan janji Allah di hari yang depan yang penuh dengan harapan. Kita tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi pada hari yang akan datang. Namun pengharapan teguh diberikan kepada kita untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan, di mana bangsa Babel, orang Israel pada masa itu merasa masa depan mereka kelam, telah sirna, tetapi di dalam Allah segala sesuatu yang gelap akan diberi terang. Allah menjanjikan terang dan harapan bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Kita diingatkan di dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita kasihi, atau sedang mencari hal yang kita harapkan di dalam pergumulan doa, arah hidup, dan hal-hal yang kita cari. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, meskipun hal itu masih belum kita terima, tetapi ingatlah hari depanmu belum berakhir. Allah akan tetap meneguhkan, menguatkan, dan mempersiapkan masa depan yang penuh harapan. Kiranya kita mau tetap teguh, senantiasa setia, dan percaya kepada Allah yang empunya pemilik kehidupan kita. Yeremia 29 ayat 11 bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi itu juga bagi kita hari ini, menguatkan kita. Tuhan yang hidup pasti memberikan kekuatannya bagi kita. Tuhan tidak menjanjikan jalan yang mudah, tapi Dia menjanjikan penyertaan dan tujuan yang mulia di dalamnya. Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru, tetapi Ia menjanjikan pelangi setelah badai. Dan kiranya kita selalu mengingat Allah kita, Allah yang penuh kasih, penuh cinta, dan penuh kedamaian, dan kita mau senantiasa hidup di dalamnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan firman kehidupan yang boleh kami dengar setiap hari. Kami telah mendengar dan menghayati firman-Mu. Kiranya firman ini boleh jadi kekuatan bagi kami dan boleh kami hayati di dalam langkah-langkah hidup kami sehingga kami mau bersuka cita selalu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.